Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ikutilah dengan sungguh-sungguh, tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi kita fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Selamat pagi gereja Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggikan Tuhan. Kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah, Dia layak untuk ditinggikan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Kami meninggikan Kau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Besar Kau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar dan termulia. Kau besar Tuhan, layak Engkau ditinggikan, dan tidak ada yang seperti-Mu. besar termulia.
besar, termulia. Namamu besar, termulia. Besar Kau Tuhan dan layak, Kau layak disembah, sebab Kau saja yang layak. Yesus Tuhan dimuliakan, sebab tiada yang seperti-Mu. Allah mulia, Allah perkasa, layak, hanya Kau saja yang layak dipuji, disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Kau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Salam sejahtera, berjumpa kembali di dalam ibadah online MDC Samarinda. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini dunia masih dihantui dengan virus corona. Dan kita semua masih tinggal di rumah. Saya harap kita semua jemaat MDC sehat-sehat dan semua dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Perlu saya memberikan update tentang kegiatan kita selama virus corona ini. Kita sudah memberikan bantuan. Yang pertama, kita memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Umum Samarinda. Kita juga sudah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di 2 RT di sekeliling gereja kita. Dan itu sebagai bukti kepedulian bahwa jemaat MDC cinta Tuhan, dan cinta sesama, dan cinta pemerintah. Dan saya sangat mengapresiasi untuk semua ini. Baik, dalam menghadapi virus atau krisis yang seperti ini, yang dipentingkan adalah bagaimana kita bersikap dengan benar, meresponi dengan benar. Sebab kalau kita meresponi dengan benar, maka di balik krisis ini ada peluang. Maka kita jangan fokus kepada krisisnya, tapi mari kita fokus pada apa yang kita bisa dapat melalui
krisis ini? Peluang apa? Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar 3 prinsip firman Tuhan yang akan membawa kita merubah krisis menjadi peluang. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Di tangan-Mu Tuhan segala sesuatu ada, dan di tangan-Mu Tuhan Engkau mengendalikan dunia ini. Sebab itu kami berserah kepadamu, mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, agar di dalam situasi yang seperti ini kami tidak terbawa hanyut dalam kepanikan, tetapi justru pada saat seperti ini, jadikan gereja-Mu Tuhan untuk berperan secara aktif, untuk berfungsi sebagai gereja yang mengayomi. Terima kasih Bapak, firman-Mu pada saat ini akan memberikan penjelasan dan memberikan pencerahan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Raja Yosafat meresponi keadaan yang sedang mengalami krisis. Waktu itu Yosafat adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian saleh, rohani. Karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati dan dia membersihkan berhala-berhala yang ada di wilayah kerajaannya, dihabisin semua. Oleh sebab itu Tuhan memberkati dia. Nah, sementara dia hidup tinggal dalam damai, tiba-tiba dia diserang oleh pasukan yang jumlahnya sangat besar. Karena itu pasukan gabungan 2 negara, yaitu Moab dan Amon. Sehingga hal itu membuat Yosafat takut. Yang membuat Yosafat takut itu karena jumlah pasukan yang menyerbu, yang mengancam dia itu besar. Yang kedua adalah Yosafat ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel pada waktu itu terpecah menjadi 2. Yang bagian utara disebut kerajaan Israel, di mana di situ terdiri dari 10 suku. Sedangkan bagian selatan disebut kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku. Nah, Yosafat menjadi raja kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku. Jadi jumlahnya nggak banyak. Nah, itu sebabnya dia takut. Sudah rakyatnya nggak banyak, musuhnya banyak. Itulah yang membuat dia nggak berdaya. Secara hitung-hitungan di atas kertas, pasti lewat. Dia nggak bisa melawan. Tetapi kita akan lihat bagaimana dia meresponi. Ketika dia sedang dalam keadaan takut, ketika dia sedang dalam keadaan terancam, apa yang dia lakukan? Ada 3 hal yang kita harus pahami untuk kita bisa mengalami kemenangan dan mengalami kebebasan dari segala ancaman. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan krisis untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan dewasa. Yosafat menjadi takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam hal ini, Tuhan sedang menguji Yosafat, mentalnya dan kedewasaannya. Sebab Bapak Ibu, sengaja Tuhan mengizinkan pasukan yang besar itu
menyerang dan mengancam dia. Seandainya pasukan yang mengepung dia itu jumlahnya sejajar, seimbang kekuatannya, jangan-jangan saya curiga nih, mungkin dia nggak setakut itu dan dia tidak berdoa barangkali karena satu level. Tapi justru Tuhan mengizinkan krisis itu begitu besar, ancaman itu begitu besar, sehingga dia merasa dirinya nggak sanggup. Dan disitulah dia mencari Tuhan. Dan ternyata kedewasaan dan kepribadian Yosafat mulai terbentuk di situ. Dia berharap kepada Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Sebab kalau dia punya pasukan besar, kekuatannya besar, mungkin dia nggak berdoa. Karena dia punya pasukan perang besar, kereta kudanya banyak, pasukannya kuat. Tapi karena dia merasa lemah, dia perlu mencari Tuhan. Tuhan akan menjadi andalannya dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kedewasaan itu dilihat dari saat orang menghadapi krisis. Seorang nakoda, bisa aja dia mengatakan aku nakoda yang hebat. Boleh. Tetapi yang membuktikan apakah seorang nakoda itu hebat atau tidak, dilihat ketika dia sedang membawa kapal dan datang badai topan yang besar menerjang kapal itu. Di situ akan ketahuan apakah dia hebat. Seorang nakoda yang hebat, walaupun kapalnya diserang dengan badai, ombak, dia tetap akan dengan tenang dan akan menuntun seluruh penumpangnya selamat tiba di tujuan. Itu baru hebat. Tapi kalau lautan tenang, semua serba baik, belum tentu seorang itu dikatakan hebat. Dan memang Tuhan rasanya lebih tertarik melihat kita menjadi seperti dia. Daripada melihat kita bersantai-santai hidup di dalam keduniawian. Sekali lagi, rasanya Tuhan lebih suka melihat kita diproses menjadi seperti dia daripada kita duduk santai menikmati dunia ini. Maksudnya apa? Proses yang Tuhan izinkan terjadi itu sebetulnya kita sedang diproses menjadi seperti dia. Pribadi yang tangguh, pribadi yang dewasa, pribadi yang seperti Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan krisis terjadi untuk melihat sedewasa apa, setangguh apa pribadi kita. Yang kedua, sikap yang diambil oleh Yosafat ketika krisis datang, dia bersatu dalam doa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengumpulkan seluruh rakyat dan menyembah Tuhan. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saat krisis adalah saat yang tepat, kesempatan yang baik untuk kita berkumpul bersama-sama, sehati bersama anak dan istri untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan itu yang dilakukan Yosafat. Dia kumpulkan seluruh rakyat Yehuda, berkumpul, berpuasa, baik anak-anak dan istri semua bersama-sama. Kenapa? Karena dia sadar dia perlu dukungan, dia perlu bantuan, dia perlu kesatuan. Bapak Ibu, kesatuan itu sangat penting. Jangan sudah keadaan krisis kita bertengkar, kita saling olok. Yang kita lihat hari ini adalah orang mengandalkan, oh yang betul ini sedang antikris 666 sedang bekerja. Wah ini corona ini adalah suatu tanda kita sudah masuk ke akhir zaman. Kita nggak usah bertengkar tentang doktrin. Di dalam krisis seperti ini, mari kita belajar untuk duduk dengan rukun dan menghadapi bersama-sama. Nggak usah bertengkar. Jangan bertengkar apapun. Nggak peduli kita dari gereja mana, kita dari suku apa, mungkin bahkan kita tidak perlu melihat latar belakang kita. Yang penting mari kita sadar kita butuh Tuhan. Itu yang dilakukan Yosafat.
Di dalam keadaan krisis, dia menggandeng seluruh rakyat. Anak-anak dan istri duduk bersama menyembah Tuhan. Itu yang membuat Tuhan iba. Inilah yang dicari. Rendah hati. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yosafat begitu beraninya, begitu tegarnya menghadapi semua itu? Karena dia percayakan janji Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 5 berkata begini, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itulah yang membuat dia bersandar dan berharap pada Tuhan. Dalam doa. Nah, berbicara mengenai doa, yang menarik dari doa Yosafat adalah doa Yosafat itu berpusat kepada Tuhan. Ada 6 ayat, mulai dari ayat 6 sampai ayat 12. Itu tentang doa Yosafat, tapi satu ayat yang saya ambil dari ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dari satu ayat ini saja, saya hitung-hitung, kata Tuhan, Allah, engkau, danmu, ada 7 kali. Dalam satu ayat, belum 6 ayat yang isinya doa itu. Dari situ kita menunjukkan bahwa doa Yosafat adalah doa yang meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Kebanyakan orang, kalau dia sedang dalam keadaan krisis, doanya begini, Tuhan, biar tanganmu menjagai rumahku, jangan sampai kebakar. Tuhan jaga anakku, jaga semua. Yang didoakan itu adalah yang berhubungan dengan diri sendiri. Istrinya, anaknya, rumahnya, bahkan mungkin anjingnya. Tapi tidak demikian dengan Yosafat. Ketika dia dalam krisis, yang banyak disebut itu Tuhan. Dirinya enggak. Inilah yang sangat kita cari di saat krisis. Mari kita tinggalkan kepentingan pribadi. Utamakan Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan dimuliakan, ketika Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kita, maka di situ Tuhan berkenan dan dia akan bertindak. Yang ketiga, prinsip firman Tuhan yang dapat mengubah krisis menjadi peluang adalah memuji Tuhan sebagai proklamasi kemenangan. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, memang ini aneh, pemandangan yang aneh. Menghadapi musuh, diancam untuk dibunuh, tapi dia bersikap memuji Tuhan. Memang secara manusia ini agak aneh, gak masuk akal. Tapi itu adalah tindakan iman. Dia mempercayai ketika dia memuji Tuhan, dia sedang memproklamerkan kemenangan. Satu. Yang kedua, ketika dia memuji Tuhan, dia sedang mengajak untuk seluruh rakyat supaya dari mulutnya mengucapkan kata-kata syukur. Karena Yosafat tahu betul karakter orang Israel. Karakter orang Israel itu mulutnya. Kita ingat pada waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, waktu mereka masih di padang belantara, ngomel, bersungut-sungut. Nah, dia tidak mau itu terjadi. Maka dia mengajak seluruh umat, kita memuji Tuhan. Saudara,
Firman Tuhan berkata begini dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan ini yang menjadi acuan. Mengapa dia mengajak untuk memuji Tuhan. Sebab bahaya sekali kalau kita tidak bisa menguasai lidah. Orang Israel sebagian besar mati di padang belantara bukan karena ditembak, bukan karena dipedang, bukan karena kena amukan musuh, enggak. Sebagian besar orang Israel mati di padang belantara karena mulutnya sendiri. Apa yang sih yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, kurang air bersungut-sungut, enggak ada daging bersungut-sungut. Semuanya yang gak enak itu menjadi satu bahan komplain kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu sebel. Itu yang membuat akhirnya sebagian besar bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Karena apa? Bersungut-sungut. Jadi hati-hati dengan mulut. Mulut kita itu yang membunuh kita kalau kita tidak bisa menguasai. Belajar dari situ. Maka Yosafat mengajak mereka, ayo kita memuji Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan itulah yang membungkam mulut yang tadinya mau bersungut-sungut, akhirnya bersuka cita. Selain itu, firman Tuhan juga berkata, Tuhan hadir dan bersemayam di atas pujian umatnya. Itu yang Yosafat ingin lakukan. Dia meninggikan Tuhan melalui pujian. Dia menyembah Tuhan karena dia tahu saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka kehadirannya akan melakukan suatu perkara besar. Sebab itu ketika kita menghadapi krisis, kita nggak usah bingung dengan krisis, nggak usah panik baca koran, baca itu. Kita cari di balik krisis, carilah peluang apa yang kita bisa lakukan. Sebab Tuhan menunjukkan pada Yosafat, ternyata melalui hikmat Tuhan, dia membalik krisis menjadi peluang. Dan akhirnya dia bisa menikmati kemenangan dari Tuhan. Kemudian ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Wah, luar biasa. Ternyata ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir, maka Tuhan sendiri melalui pasukannya dari langit yang mengajar, yang bertindak, membunuh semua musuh-musuh yang mengepung. Dan tidak ada satupun yang lolos. Semua dikalahkan, semua terpukul. Gara-gara mereka tunduk kepada Tuhan. 3 hal inilah yang harus kita miliki bersama-sama ketika saat ini kita sedang menghadapi krisis. Kita nggak usah lagi terlalu pusing dengan apa yang menakutkan kita. Tetapi marilah kita mencari apa yang dapat kita lakukan di tengah krisis ini. Yosafat melihat krisis itu berubah menjadi peluang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia belajar. Dari krisis itu dia belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa. Mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kemampuannya. Yang kedua, melalui krisis itu dia bersatu dan mengumpulkan anak, istri dan seluruh rakyat Yehuda untuk menyembah Tuhan. Sebaiknya di masa krisis seperti ini, saudara, kalau ada rumah tangga yang selama ini tidak pernah berdoa bersama, tidak pernah duduk bersama menyembah Tuhan, mari. Ini kesempatan dan peluang yang baik. Kumpulkan istri dan anak-anak kita, berdoa, menyembah Tuhan, maka tangan Tuhan akan bergerak. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia memuji Tuhan sebagai proklamasi kemenangan. Sekaligus kehadiran Tuhan itu memberikan dia kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kiranya renungan pada saat ini membuat kita semua tidak takut.
menghadapi corona. Takut itu adalah manusiawi, tapi jangan over, jangan kelewatan takut. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita, dan di tengah-tengah krisis ini Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan seperti yang Dia tunjukkan kepada Yosafat. Di tengah suasana yang mencekam, di tengah kekhawatiran dan ketakutannya, di tengah dia menghadapi hal yang membuat dia tidak berdaya, tindakan dia adalah mengandalkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan menolong dia. Kiranya kita bisa keluar dari masa krisis ini dan menjadi pemenang-pemenang. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Ternyata Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Yang sanggup merubah situasi yang sesulit apapun. Tekanan hidup yang seberat apapun. Dapat Kau jadikan, bahkan dapat Engkau ubah menjadi kemenangan yang membuat kami semua hidup dalam damai sejahtera. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk bentuklah kami. Bentuklah kami Tuhan menjadi satu pribadi yang tegar. Yang mengandalkan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang bersatu dengan keluarga, anak, istri, menantu, mertua. Kami ingin bersatu Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Kami mau menyatukan hati kami untuk menyembah-Mu bersama-sama. Dan kami juga Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Jangan sampai Tuhan persungutan, pemberontakan dan penghakiman yang keluar dari tangan kami, dari mulut kami. Tapi biarlah Tuhan ucapan syukur, memuliakan Tuhan akan menjadi warna di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, Engkau berkati firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama untuk merayakan kematian Tuhan di dalam perjamuan kudus. Sebagaimana kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah saat di mana kita menghargai dan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pengorbanannya dosa kita diampuni. Mari kita menyiapkan roti dan anggur kita atau hosti kita. Dan kita pegang bersama-sama. Sebelum kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari. Roti ini sebetulnya adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu satu. Tapi dia pecahkan, dia bagikan ke seluruh dunia. Menjadi satu peringatan bagi kita. Untuk kita sadar bahwa kita ini walaupun satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Saudara tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh dunia. Bersama-sama menghadapi krisis ini. Dengan Yesus. Kita satu tubuh dengan Dia. Satu tubuh dengan orang kudus di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh-Mu yang Kau berikan. Yang sudah Engkau pecah-pecahkan. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami makan tubuh-Mu. Mari kita pegang anggur, minuman ke tangan kanan kita dan kita angkat sebagai tanda kita menjunjung pengorbanan Tuhan. Ketika Yesus mau disalib di malam terakhir bersama murid-muridnya, dia duduk bersama, makan bersama. Sementara mereka makan, Yesus mengangkat cawan anggur itu. Dia bersyukur, dia berdoa, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Seberapa kali engkau minum, engkau memperingati akan aku. Minumlah. Mari kita minum sebagai satu tanda
bahwa darah Kristus menyucikan kita. Darah Kristus menguatkan kita sehingga kita semua bersama-sama dikuduskan oleh darah Kristus. Dan kita diampuni dan kita menjadi manusia baru. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Melalui perjamuan ini Tuhan membangkitkan kami untuk kembali mengingat akan kasih-Mu yang besar. Sehingga Engkau rela membagikan diri-Mu untuk kami. Sama seperti Engkau sudah membagi diri-Mu. Maka melalui perjamuan ini Tuhan kami mau membagi diri kami. Untuk menolong saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, setelah kita selesai mendengar firman dan menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari kita akhiri pertemuan kita, persekutuan kita saat ini. Dan kita akan kembali ke dunia kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya diberkati orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sedang terkena penyakit apapun. Di dalam darah Kristus Tuhan membangkitkan iman yang lumpuh, iman yang mati dan iman yang tidur. Kiranya saat ini juga Engkau bangun dan berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah orang-orang yang mencari Tuhan. Sebab padamu Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, dan Tuhan akan menuntun hidupmu. Sehingga engkau akan berjalan di tengah bayang-bayang maut, tetapi engkau tetap hidup. Engkau berjalan di dalam kegelapan dunia, tetapi Tuhan menerangi engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan, Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera, dan Tuhan akan memberikan engkau masa depan yang cerah. Karena Tuhan yang memanggil engkau, memilih engkau, adalah Tuhan yang baik. Mulai sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Ibadah online tidak menghalangi kita dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kalian orang-orang muda, dapat mengakses ibadah online Image Teen setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teen Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Diper telah diaktifkan kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda. Dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.